Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Steve Immanuel Chandra dengan NIM F551241111. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian bab 1 dan bab 2. Mungkin langsung saja. Yang pertama itu kita masuk di bagian latar belakang. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 poin. 3 poin utama. Nah, jadi mungkin saya akan masuk ke penjelasannya. Jadi ransomware ini bukan lagi sekedar gangguan teknis, tapi juga ancaman finansial masif. Nah, dulu serangan ransomware ini mungkin hanya lewat email sampah gitu, atau bisa dibilang phishing yang acak begitu. Nah, namun sekarang ransomware ini telah berevolusi menggunakan teknik penyebaran tingkat jaringan yang sangat rapi dan seringkali dapat didukung oleh kelompok kriminal profesional atau bahkan didukung oleh negara. Nah, terus kita masuk di bagian profil spesifik dari ransomware Akira ini. Nah, di sini juga ada 3 poin bisa kita lihat. Nah, mungkin saya akan masuk ke penjelasannya saja. Nah, jadi Akira ini adalah varian baru yang muncul di awal tahun 2023. Nah, yang membuatnya mematikan ini perpaduan enkripsinya CH20 untuk mengunci file dengan cepat, dan RSA 4096 ini untuk perlindungan kunci. Nah, selain itu Akira ini sengaja juga menghapus pseudo copy pada sistem operasi supaya korban tidak bisa melakukan pemulihan data secara mandiri tanpa membayar sebuah tebusan. Nah, di sini kita masuk ke rumusan masalah. Sini ada 3 poin. Yang pertama itu dampak terhadap organisasi, terus pengaruh pada keamanan sistem informasi, terus mekanisme serangan Akira. Nah, jadi dalam analisis kita ini kita berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama itu pada bagian sebenarnya cara kerja teknis serangan ini. Terus yang kedua itu apa saja dampak nyata bagi korban ini. Dan yang ketiga itu bagaimana serangan ini mengubah standar keamanan sistem informasi kita pada saat ini. Oke, kita masuk ke bagian gambaran sistemnya. Di sini juga terdapat 3 poin. Mungkin saya langsung masuk ke penjelasannya. Jadi ini sudah bagian dalam bab 2. Nah, jadi kita harus paham bahwa sistem informasi organisasi yang terdiri dari server dan jaringan ini memiliki celah alami. Jadi seringkali pintu masuk bagi Akira itu dianggap hal-hal sepele seperti password yang mudah ditebak atau sistem yang jarang diperbarui atau diupdate. Jadi memberikan karpet merah bagi penyerang untuk dapat masuk. Nah, terus kita masuk ke strategi double extortion. Di sini juga ada 3 poin: akses awal, pencurian data sebelum enkripsi, ancaman penyebaran data publik. Nah, mungkin saya akan menjelaskannya. Jadi Akira ini menggunakan namanya teknik double extortion atau pemerasan ganda. Nah, artinya ini sebelum mereka mengunci file kita, mereka mencuri datanya terlebih dahulu. Jadi meskipun perusahaannya memiliki backup data, jadi penyerang tetap bisa memeras dengan mengancam akan membocorkan data rahasia perusahaan ke internet jika tebusan itu tidak dibayar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maghribi Ramadan dengan NIM F551241104. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bab 3 dari laporan threat intelligence kami, yaitu pemetaan pola serangan Akira ransomware ke framework Mitre, ATT, dan CK. Nah, Akira sendiri itu adalah kelompok ransomware yang mulai aktif sejak Maret 2023. Terdaftar di Mitre sebagai grup G1024. Nah, dalam waktu singkat, mereka itu telah menyerang lebih dari 300 organisasi dan berhasil mengumpulkan uang tebusan sebesar 244 juta US dollar. Nah, mereka itu menggunakan model ransomware as a service.
atau RAS. Nah, dengan taktik double extortion untuk enskripsi data sekaligus ancaman publikasi. Nah, analisis ini itu mengacu pada Mitra ATTCK Enterprise V18 dan Advisory CISA AA241094. Nah, saya akan lanjut saja di slide kedua. Nah, di slide ini itu menampilkan gambaran besar rantai serangan Akira terdiri dari 12 taktik Mitre, ATT dan CK. Nah, serangan ini tuh dibagi jadi dua baris. Nah, baris pertama itu initial access, bagaimana mereka masuk, lalu execution, persistence, privilege, escalation, defense evasion, dan credential access. Nah, baris keduanya itu ada discovery untuk memetakan jaringan lateral movement untuk bergerak antar sistem. Nah, collection dan exfiltration itu untuk mencuri data, command and control untuk mengendalikan sistem, dan terakhir impact yaitu eksekusi ransomware. Nah, ini adalah serangan yang sangat terstruktur dan bertahap. Nah, kita akan bahas fasenya di slide berikutnya. Nah, di fase pertama itu mencakup bagaimana Akira masuk ke sistem dan mendapatkan akses penuh. Nah, untuk initial access ada 3 faktor utama, yaitu eksploitasi kerentanan aplikasi publik untuk mereka manfaatkan CVE pada Cisco ASA dan Sonic Wall untuk bypass perimeter. Nah, yang kedua itu external remote service untuk akses VPN tanpa MFA menggunakan kredensial curian. Nah, yang ketiga itu valid accounts untuk menggunakan kredensial dari dark web atau phishing sehingga terlihat seperti aktivitas normal. Nah, untuk execution mereka itu menjalankan PowerShell untuk kredensial dumping. Nah, menghapus shadow copies dan enumerate active directory. Nah, kemudian itu ada privilege escalation. Nah, dilakukan dengan 3 cara, yaitu LSASS memory dump via Mimikatz untuk ambil hash NTLM dan password plain text. Nah, Kerberos hosting via Rubeus untuk crack tiket Kerberos secara offline, dan yang paling berbahaya itu BYOVD atau bring your own vulnerable driver, yaitu menyisipkan driver rentan untuk akses level kernel dan menonaktifkan proteksi antivirus. Nah, intinya itu di fase ini tuh Akira itu sudah berhasil masuk dan memegang kendali penuh atas sistem. Nah, selanjutnya itu ada PS2. Nah, di fase kedua ini Akira fokus pada 3 hal, yaitu menghindari deteksi, memetakan jaringan, dan bergerak ke sistem lain. Nah, untuk defense evasion, mereka itu menonaktifkan Windows Defender menggunakan tools seperti Power Tool dan Kill IV. Nah, mereka juga melakukan masquerading untuk menyamarkan tool berbahaya dengan nama software legitim agar tidak dicurigai. Nah, untuk discovery, mereka itu menggunakan advanced IP scanner dan soft perfect. Nah, untuk memetakan seluruh host internal. Nah, add find dan perintah net Windows untuk mengidentifikasi domain controller serta NL test untuk memetakan true relationship di Active Directory. Nah, untuk lateral movement, mereka itu menggunakan 3 cara, yaitu RDP dengan credential domain untuk bergerak dari workstation ke server hingga SC, WME, exec untuk eksekusi remote lebih sulit yang lebih sulit terdeteksi. Nah, dan password spraying terhadap login VPN dan RDP. Nah, di akhir fase ini Akira itu sudah berada di seluruh penjuru jaringan dan siap untuk pengumpulan dan pencurian data. Nah, untuk slide selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Syaputra dengan NIM F55124-120. Di bagian ini saya akan menjelaskan teknik quest dan subteknik quest yang digunakan oleh Akira berdasarkan Mitre Attack. Kalau kita lihat di heatmap, teknik yang berwarna biru itu menunjukkan teknik yang digunakan oleh Akira. Jadi, di sini kita melihat alur besar serangan, tapi lebih ke cara-cara teknis yang mereka gunakan. Nah, yang pertama, Akira menggunakan external remote service dan juga valid accounts. Ini menunjukkan bahwa mereka masuk ke sistem bukan dengan cara menyerang langsung, tapi memanfaatkan akun yang sudah valid, seperti akun VPN. Jadi mereka masuk seperti pengguna biasa, sehingga lebih sulit terdeteksi. Nah, selanjutnya,
Akira menggunakan PowerShell untuk menjalankan perintah di dalam sistem. Karena ini adalah tools bawaan, jadi aktivitasnya itu sering terlihat normal. Kemudian, terlihat lagi penggunaan eksternal remote service yang menunjukkan bahwa akses remote ini digunakan secara berulang dalam proses serangan. Nah, setelah itu, Akira melakukan domain trust discovery, yaitu mencari informasi terkait hubungan antar domain di dalam jaringan. Ini membantu mereka memahami struktur jaringan ke target. Nah, selanjutnya, mereka menggunakan remote desktop protocol untuk mengakses sistem lain, sehingga mereka bisa berpindah dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan. Nah, berikutnya, Akira menggunakan archive via utility untuk mengarsipkan data. Biasanya sebelum data tersebut dikirim keluar. Nah, kemudian mereka juga mengambil data dari SharePoint yang menunjukkan bahwa mereka menargetkan sumber data penting yang tersimpan di sana. Lalu, setelah data dikumpulkan, Akira menggunakan exfiltration to cloud storage untuk mengirim data keluar jaringan, biasanya ke cloud. Nah, pada tahap dampak, mereka menggunakan data encrypted for impact, yaitu mengenkripsi data korban menggunakan ransomware. Selain itu, Akira juga menggunakan financial theft dengan metode double extortion, yaitu tidak hanya mengenkripsi data, tapi juga mengancam akan menyebarkan data yang sudah dicuri. Nah, selanjutnya terlihat bahwa valid accounts digunakan berulang kali. Ini menunjukkan bahwa teknik ini sangat penting dalam serangan Akira, karena digunakan di berbagai aktivitas. Nah, kemudian Akira juga menggunakan disable or modify tools untuk menonaktifkan sistem keamanan agar tidak terdeteksi. Selain itu, Akira menggunakan steal or forge Kerberos tickets untuk mendapatkan akses autentikasi tambahan di dalam jaringan. Kemudian ada remote system discovery yang digunakan untuk mencari dan mengidentifikasi sistem lain dalam jaringan. Nah, di sini Akira juga menggunakan remote access tools seperti AnyDex atau PuTTY untuk mempertahankan akses jarak jauh. Nah, selanjutnya di sini terdapat binary padding yang digunakan untuk menyamarkan payload agar lebih sulit dianalisis oleh sistem keamanan. Nah, dan yang terakhir, kembali terlihat adanya penggunaan valid account. Nah, yang menegaskan bahwa teknik ini menjadi salah satu teknik utama yang digunakan oleh Akira. Jadi secara keseluruhan, teknik quest dan subteknik quest yang digunakan oleh Akira ini menunjukkan bahwa mereka memanfaatkan berbagai cara teknis, mulai dari akses awal, eksplorasi jaringan, pengambilan data, hingga enkripsi yang semuanya saling mendukung dalam satu rangkaian serangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Oktaviani dengan NIM F551-24088. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu bagian studi kasus dan insiden nyata pada Akira ransomware dengan kode G1024 berdasarkan Mitre, ATT, dan CK. Nah, Akira merupakan kelompok ransomware yang sejak aktif tahun 2023 yang dikenal menggunakan strategi double extraction, yaitu kombinasi antara eksfiltrasi data dan enskripsi sistem. Nah, artinya sebelum data dienkripsi, attacker terlebih dahulu mencuri data korban, sehingga walaupun sistem berhasil dipulihkan, ancaman publikasi data tetap ada. Alur serangannya itu bersifat terstruktur, dimulai dari akses awal, penilaian publik, atau kredensial yang bocor. Kemudian dilanjutkan dengan kredensial dumping untuk memperluas akses. Selain itu, attacker melakukan pergerakan lateral dalam jaringan sehingga jaringan akhirnya mencapai tahap akhir berupa eksfiltrasi dan enskripsi sistem.
Pola ini menunjukkan bahwa serangan Akira bukan serangan sederhana, tetapi merupakan serangan multi-stage yang dirancang secara sistematis. Nah, selanjutnya kita masuk ke eh, slide 2. Pelanggaran kerahasiaan dan integritas data. Nah, pada aspek confidentiality, pelanggaran terjadi melalui teknik eksfiltrasi tersembunyi menggunakan T1041, di mana data sensitif dikirim keluar jaringan tanpa terdeteksi. Selain itu, attacker juga melakukan pencurian kredensial yang memungkinkan mereka mendapatkan akses lebih luas ke sistem internalnya. Dampaknya tidak hanya berupa kebocoran data, tetapi juga resiko publikasi data yang dapat merugikan organisasi secara reputasi dan hukum. Nah, pada aspek integrity, serangan Akira ini menyebabkan perubahan data secara tidak sah melalui teknik data encryption for impact, yaitu T1486. Nah, dalam kondisi ini data tidak hanya dapat diakses, tetapi juga tidak dapat diverifikasi keasliannya. Selain itu, attacker dapat memanipulasi log audit untuk menghilangkan jejak aktivitas, sehingga sistem kehilangan kepercayaan sebagai sumber informasi yang valid. Nah, dengan demikian integrity tidak hanya rusak secara teknis, tapi juga secara kepercayaan sistem. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu slide 3. Gangguan ketersediaan dan evaluasi resiko. Nah, pada aspek availability, dampak serangan Akira sangat signifikan karena menyebabkan sistem tidak dapat diakses akibat proses enskripsi. Hal ini mengakibatkan downtime atau lumpuhnya operasional secara total. Nah, selain itu, attacker juga sering menargetkan sistem backup atau mekanisme pemulihan, sehingga organisasi tidak memiliki opsi recovery yang cepat. Dampaknya meluas hingga ke aspek bisnis, seperti hentinya layanan, gangguan operasional, serta kerugian finansial akibat kehilangan pendapatan. Nah, jika dilihat secara keseluruhan, dampak terhadap confidentiality, integrity, dan availability terjadi secara bersamaan dan saling memperkuat. Oleh karena itu, tingkat risiko serangan Akira dapat dikategorikan sebagai risiko kritis. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide yang terakhir, korelasi kerangka Mitre ATT, CK, dan integrasi dampak. Nah, slide ini menunjukkan hubungan antara teknik dalam Mitre ATT CK dengan dampak terhadap Triad, serta bagaimana dampak tersebut saling berkaitan. Nah, teknik infiltrasi data yaitu P1041 secara langsung berdampak pada confidentiality karena menyebabkan kebocoran data sensitif keluar jaringan. Kemudian, teknik kredensial dumping memungkinkan attacker memperoleh akses lebih luas yang memperkuat pelanggaran kerahasiaan dan membuka peluang untuk tahap selanjutnya serangan berikutnya. Selanjutnya, teknik data encryption for impact atau T1486 berdampak pada integrity dan availability karena data tidak hanya diubah secara tidak sah, tetapi juga tidak dapat diakses oleh pengguna. Jika dianalisis lebih dalam, dampak ini tuh terjadi secara terpisah, melainkan membentuk rangkai serangan. Nah, pelanggaran confidentiality menjadi titik awal karena dengan data dan akses yang diperoleh attacker dapat mengendalikan sistem. Nah, kontrol tersebut kemudian digunakan untuk merusak integritas data baik melalui enskripsi maupun manipulasi sistem. Nah, tahap akhir dari serangan ini adalah gangguan terhadap availability, di mana sistem mengalami total lockdown
dan tidak dapat digunakan lagi. Dengan demikian, serangan Akira menunjukkan pola yang terintegrasi dan berlapis, di mana setiap tahap saling mendukung untuk menghasilkan dampak maksimal. Oleh karena itu, pendekatan keamanan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melindungi ketiga aspek CIA secara bersamaan, yaitu eh, confidentiality, availability, integrity, dan availability. Nah, kemudian sebagai keseluruhannya itu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat saya simpulkan bahwa Akira ransomware merupakan ancaman cyber yang bersifat eh, kompleks dan terstruktur. Serangan ini tidak hanya berdampak pada satu aspek keamanan, tetapi secara simulation menyerang confidentiality, integrity, dan availability. Dimulai dari eksfiltrasi data yang menyebabkan kebocoran informasi, kemudian dilanjutkan dengan enskripsi yang merusak integritas data, hingga akhirnya menyebabkan sistem tidak dapat diakses. Selain itu, hubungan antara teknik dalam Mitre ATT-CK menunjukkan bahwa setiap tahap serangan saling berkaitan dan membentuk rantai serangan yang terintegrasi. Oleh karena itu, serangan Akira dapat dikategorikan sebagai ancaman kritis, sehingga diperlukan pendekatan keamanan yang menyeluruh untuk melindungi seluruh aspek CIA triad. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, nama saya Reiner Sakunap dengan NIM F551-24110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian bab 5, yaitu rekomendasi mitigasi. Tujuan bab 5 ini yaitu mengidentifikasi kesenjangan kontrol keamanan. Yang kedua itu memberikan rekomendasi mitigasi dan mengurangi risiko serangan ransomware Akira. Oke, kita masuk pada bagian analisis kesenjangan kontrol. Yang pertama itu berdasarkan analisis sebelumnya, terdapat beberapa kesenjangan kontrol keamanan yang dimanfaatkan oleh ransom Akira. Yang pertama itu autentikasi yang lemah. Nah, tanpa multifactor authentication, ini kredensial yang dicuri oleh teknik kredensial dumping ini bisa langsung digunakan oleh penyerang tanpa melalui tahap-tahap lainnya. Yang kedua itu kurangnya monitoring jaringan. Nah, pada hal ini dapat membuat aktivitas pencurian data itu tidak terdeteksi sama sekali, terutama melalui command dan control channel. Yang ketiga itu manajemen patch yang tidak optimal, karena sistemnya itu jarang diupdate atau tidak pernah diupdate sama sekali, itu dapat membuka celah bagi penyerang untuk melakukan eksploitasi, terutama pada layanan publik. Yang keempat itu tidak adanya backup. Nah, ini sangat berbahaya, karena pada saat data itu dicuri oleh ransomware, organisasi atau yang mempunyai itu tidak punya cara untuk memulihkan data. Dan yang terakhir itu kurangnya kesadaran pengguna. Nah, pada yang terakhir ini yang sangat berbahaya. Jadi, karena kurang kesadarannya pengguna ini, penyerang itu bisa memberi serangan seperti phishing dan hal-hal lainnya. Karena pengguna itu belum memiliki pemahaman keamanan yang baik. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa sistem ini belum memiliki defense yang dalam atau pertahanan berlapis. Oke, sekarang kita masuk pada rekomendasi kontrol keamanan yang dapat digunakan. Yang pertama itu yaitu multifactor authentication. Nah, multifactor authentication ini dapat mengatasi kredensial dumping. Misalnya jika password kita sudah dicuri, itu bukti faktor tambahan untuk penyerang ini bisa login ke akun kita. Contohnya itu seperti kode OTP atau sidik jari, wajah, dan hal yang lain-lainnya. Jadi ini bisa kita tetapkan pada VPN dan akun admin. Yang kedua itu network monitoring. Nah, pada bagian kedua ini kontrol ini bisa berfungsi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Misalnya seperti pencurian data atau komunikasi malware. Jadi contohnya ini misalnya ada kegiatan transfer data melalui server ke server. Jadi sistem ini dapat langsung memberikan peringatan begitu. Jadi dia akan memberikan alert real time.
Yang ketiga itu yaitu patch management. Tujuannya ini untuk menutup celah keamanan yang bisa dieksploitasi oleh penyerang. Misalnya jika sistem ini selalu diperbarui, maka teknik seperti eksploitasi aplikasi publik itu dapat dicegah. Contohnya adalah melakukan update routing menggunakan tools seperti Wixos dan Intune. Oke, yang keempat ini adalah backup dan recovery. Ini yang paling sangat berguna. Jadi ketika kita diserang begitu, kita bisa langsung memulihkan data tanpa membayar tebusan kepada penyerang. Jadi implementasinya ini kita bisa menggunakan metode 3 to 1. Jadi ada 3 salinan dan 2 media berbeda dan 1 disimpan di lokasi terpisah atau offline. Oke, yang kelima ini juga sangat berguna yaitu user training. Jadi ketika kita memberikan pelatihan kepada user, itu kita dapat mencegah teknik serangan seperti phishing atau hal lainnya. Oke, sebagai kesimpulan, mitigasi terhadap ransomware akhirat tidak bisa hanya menggunakan satu kontrol saja. Jadi itu diperlukan pendekatan defense in deep, yaitu komunikasi antara teknologi, proses, dan manusia. Dengan menerapkan MFA, monitoring jaringan, patching, dan backup, serta pelatihan pengguna secara bersamaan, risiko serangan itu dapat dikurangi secara signifikan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.